Selamat malam, Bang. Udah dengar suara saya? Mantep nggak suaranya? Udah ada nggak suaranya? Ada hadir hadir. Oke, jelas ya suaranya. Oke, apa kabar nih, Bang Boston? Halo Mas Gibran, luar biasa. Baik ya? Insya Allah baik dah. Insya Takutnya Allah baik ya. takutnya Facebook sama. Iya, nah, kalau kita lihat nih ya, kan tema kita itu strategi cuan nih di kala marketnya agak kurang menentu. Memang kalau kita lihat kan beberapa hari ini marketnya kurang menentu gitu kan. Tapi hari ini alhamdulillah IHSG-nya bagus gitu. Nah, kalau dari kacamata Bang Boston nih, gimana nih IHSG menentukan nggak strategi trading atau strategi mencari cuan di market? Atau ada juga kadang nggak juga sih, nggak terlalu memperhatikan IHSG-nya. Oke, jadi sebenarnya eh, kita pertama harus tahu kalau market itu pasti dinamis. Ya, Hmm. misalkan dalam 1 tahun itu bulan Januari pasti beda sama bulan Desember, bulan Mei pasti beda sama bulan Agustus. Makanya kita dari awal itu harus paham kalau market dinamis. Jadi kita harus ada yang namanya season kita harus defensif, ada yang kita harus agresif. Nah, Hmm. caranya adalah pertama kita harus coba untuk ini dulu, tentukan tujuan dulu. Ya, misalkan Hmm. kamu berapa tahun dah di market gitu. Misalkan aku sendiri udah 4 tahun gitu ya. Aku punya target dalam setahun itu pertumbuhan portofolio sebanyak 50% misalkan. Jadi kalau misalkan punya modal 2 sampai 3 miliar itu ya mungkin setengahnya ya kayak gitu. Nah, dari 50% itu kita jangan punya target harian. Kita jangan mengkecilkan itu. Kenapa? Karena nanti kita nggak fleksibel. Ya misalkan pada satu hari ini sebenarnya market jelek banget ya. Dan strategi paling best-nya adalah wait and see. Tapi karena kita Hmm. punya mindset, gue harus cuan 1% per hari. Padahal hari itu strategi terbaik adalah wait and see. Sehingga yang terjadi kita boncos. Saya misalnya kita minus 6%, sehingga kita di hari berikutnya kita hanya coba untuk balikin loss-nya. Nah, tapi kalau Hmm. misalkan kita punya um, apa namanya time frame yang panjang, itu kita bisa fleksibel. Saya misalkan hari ini bulan ini ya Januari itu market nggak bagus, ya udah kita 2% aja, atau misalkan kita sama kayak ISG aja kayak gitu. Hmm. Kalau misalkan nanti bulan Desember baru kita hajar banyak-banyak sehingga nanti Hmm. 50% itu tercapai. Lah saya misalkan Januari 2% gitu. Bulan Mei Hmm. mungkin defensif aja nol gitu. Nggak apa-apa karena juga ISG-nya turun. Desember baru banyak tuh bisa 14% kayak gitu. Jadi strateginya adalah kita coba untuk panjangkan time frame-nya dan kita mengerti kalau market pasti selalu punya siklus ya kayak gitu. Mhm. Tapi kalau tiap bulan Bang Boston ini punya target nggak? Target bulanan gitu, berapa persen buat cuan di market? Sebenarnya pengennya setiap bulan targetnya portonya all time high terus. Artinya nggak ada Ya. minus ya. Ya, misalkan kan hari ini uh, udah punya porto 3 miliar gitu. Hmm. Bulan ini saya cuan 4%. Bulan depan cuan 1% kan itu udah all time high kan. Jadi targetnya adalah itu all time high terus. Jadi Mhm. sebulan itu nggak ada rugi gitu. Nah, tapi memang Mhm. patokanku adalah ISG. Jadi aku tuh punya target 4 kalinya ISG aja. Jadi misalkan bulan ini ISG-nya itu naik 1%, berarti portofolio itu naiknya 4%. Kayak Mhm. gitu. Kalau misalkan dia minus 4%, kita defensif aja nggak apa-apa sih. Tapi kita bukan Mhm. yang porto kecil ya, tapi ini secara keseluruhan. Jadi ada porto scalping, ada porto swing, ada porto long term juga yang mungkin di Mhm. atas 2 bulan kayak Mhm. gitu. Jadi patokannya adalah ISG dan aku biasanya kali 4 ya. Misalkan Mhm. setahun ISG itu 12%, berarti kali empatnya. Tapi aku nargetin setahun itu kalau bisa 50% pertumbuhan portofolio. Mhm. Jadi Setahun pertumbuhan portofolio 50%. Berarti targetnya seperti itu ya. Berarti ya, tiap hari Bang Boston ini rajin transaksi gitu ya. Tiap hari pasti ya, trading. iya, Mhm. betul. Karena kan aku seorang scalper ya, bisa dibilang scalper Mhm. full time trader. Jadi ada waktu buat trading, mantau market, analisa segala macam, punya komunitas segala macam juga, trading bareng-bareng. Jadi uh, memang kita harus tes ombak dulu awal-awal. Oh ini marketnya kayaknya enak gitu. Jadi mungkin coba scalping. Biasanya aku nggak pernah lebih scalping dari lebih dari 3 saham ya.
maksimal Mhm. 3 gitu. Jadi aku punya prinsip satu hari itu maksimal ngambil 3 keputusan aja. Tapi Mhm. dalam risetnya. Jadi benar-benar satu saham itu dalam, kita tahu seluk-beluknya, kita tahu semuanya, bid overnya, mungkin badarmologinya, mungkin secara technical analysis time frame 1 menit kita tahu semua, kita tahu corporate action analysisnya semua kita tahu, dan kita fokus nanti di mainnya di bid over. Jadi kayak gitu Mhm. aja. Biasanya kalau dihitung-hitung, aku bagi-bagi ya. Misalkan Mhm. aku punya 3 porto swing, scalping sama porto invest itu bagi-bagi. Jadi, satu lagi ada yang namanya porto IPO hunter ya, jadi 4. Jadi 4 Oke. portofolio. Nah, itu bagi-bagi. Yang paling besar memang porsinya swing. Jadi itu Mhm. pertumbuhan, jadi dananya juga gede di situ. Sehingga Mhm. nanti pertumbuhannya dari swing itu yang harus lebih besar. Nah, kalau Mhm. scalping sendiri, dia cuman menyumbang 20% aja dari semua portofolio. Jadi dia harus lebih gede tuh. Dia harus kenaikannya harus 100% lebih, karena kan dia cuma 20%. Kalau dia kan dapat 20%, sorry 100%, dia kan cuma 20% karena dia porsi 20%. Mhm. Kayak gitu. Mhm. Ya, Jadi berarti sebenarnya seorang tergantung. Bang Boston aja portofolio scalpingnya ini 20% dari total Iya, modalnya ya. iya 20% total modal. Mhm. Dan itu yang udah menurut saya udah expert 20% nih dari total modalnya. Kebanyakan juga portonya di swing. Tadi kan juga sempat nyinggung soal riset nih, harus mateng banget riset semua semua yang mau diperhatiin, bid over, corporate action dan segala macamnya. Dalam pada saat melakukan scalping juga seperti itu. Iya, jadi uh, aku kan ada nama ilmunya Bostonology ya. Jadi Ya. setelah closing market ya sekitar jam 5, itu kan udah kelihatan broker summary udah kelihatan kan. Biasanya yang Mhm. pakai itu lebih banyak. Terus nanti malam-malamnya kita screening, riset semuanya dari teknikalnya, dari kebanyakan tentang bandarmologi ya. Nah, besok Mhm. pagi udah tahu mau beli apa, pagi-pagi udah tahu mau Mhm. nge-HK apa. Aku juga Mhm. pakai sekuritas yang kenceng gitu, jadi pagi pasti dapat barang gitu. Kalau memang Mhm. itu, jadi aku punya yang namanya screening itu by ranking. Jadi kita tuh ada variabel-variabelnya, ada 9 variabel, dan itu ada bobotnya kayak gitu. Mhm. Nah, nanti dihitung semuanya, oh ternyata ini 95% probabilitasnya menang. Nah, itu kalau di atas 80 besok pagi langsung HK pagi-pagi. Mhm. Kayak gitu. Itu pokoknya pagi-pagi itu udah tahu mau beli apa, watchlist-nya udah ada, biasanya watchlist-nya ada 5 saham, yang di trading kan biasanya 3 doang gitu maksimal. Kayak gitu. Jadi udah ada semua. Pagi-pagi tinggal Sem- hmm. 9 itu apa aja nih Bang kalau boleh tahu? Oke, uh, jadi aku bikin rumus sendiri ya. Rumus Mhm. sendiri. Nah, rumus ini tuh adalah, jadi kalau orang screening itu kan ada metode-metodenya. Dia pakai break volume, dia pakai akumulasi bandar. Nah, itu kan Ya. variabel-variabel. Nah, kita ini ada 9, tapi dari 9 variabel ini kita kasih bobot. Kayak gitu. Nah, yang paling pertama adalah akumulasinya dulu. Itu Mhm. bobotnya sekitar 15-20% kalau nggak salah. Baru yang kedua adalah fresh bandarnya jauh apa enggak. Itu bobotnya Mhm. juga ada sendiri. Baru yang ketiga ada yang namanya jumlah akumulasi, itu ada. Kalau dia di bawah 5 miliar, aku kasih poin segini. 5-10 miliar dapat poin segini. Yang di atas 20 miliar itu yang benar-benar super big akumulasi, itu poinnya ada lagi. Nah, Mhm. yang berikutnya adalah dia harus break volume ya, break volume EMA 20. Ada yang Mhm. break, ada yang enggak. Nah, yang break aku kasih poin segini, yang enggak kasih poin segini. Sehingga nanti diurutin semua poinnya, ya kan? Terus kita totalin bobotnya juga, kaliin bobotnya berapa persen. Nanti dapat tuh, oh ternyata saham ini probabilitas menangnya mungkin 80%. Berarti dia secara probabilitas ini boleh dibeli besok pagi. Tapi kalau dia misalkan cuma 70%, enggak kita lirik. Kalau misalkan dia di atas 90%, apalagi itu besok pagi langsung aku HK. Dan Mhm. selalu ini ya, saham-saham yang memang itu di atas 90% poinnya, itu dia pagi-paginya open sama low, benar-benar langsung ke atas. Itu aku udah riset sekitar 20-an saham ya, untuk bulan ini aja. Jadi itu Mhm. metodenya masih berkembang, dan memang baru aku riset bulan ini, sorry tahun ini. Nah, kita tuh Mhm. butuh mungkin setahun ya, biar itu Mhm. valid gitu, biar valid. Oh ternyata setelah di backtest ini metodenya valid gitu.
Mhm. gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kan punya 5 watch list saham ya, bisa dikatakan punya 5 Ya, dalam ya. sehariannya. Tiga yang di tradingin gitu. Nah, kalau misalnya dari 5 watch list yang apa namanya yang mau di tradingin gitu ya, tidak ada satupun nih yang ternyata direspon baik dengan market. Gimana nih? Mungkin langsung cepat melihat apa gitu. Jadi kan sebenarnya gini, itu yang aku screening itu adalah memang saham yang buat daily trade. Jadi trading Mhm, hari itu aja. Mungkin maksimal 2 hari lah holding periodnya ya, karena melihat fleksibilitas juga. Nah, mhm, itu memang dikombinasiin lagi mas sama ilmunya Pak Fir ya. Aku juga belajar mhm, itu ilmu open sama dengan lo. Pagi-pagi kalau udah open sama lo, itu udah confirm sekali bahwa itu benar pagi-pagi itu match gitu. Tapi kalau dia mhm, enggak, mungkin akan wait and see dulu. Lihat yang lain juga kan wasis ada 5. Nah, biasanya yang diprioritasin adalah yang open sama lo, langsung terbang ke atas dia mhm, itu yang langsung mhm, pagi-pagi di HK kita pakai sekuritas punya cepat gitu ya bisa langsung masuk orderan dan itu dapat aja kok dapat 1 sampai 4% ada dapat itu pagi-pagi jadi mostly itu trading memang banyak kan itu analisa malamnya trading itu paling jam 9 sampai 9:30 udah selesai kayak oke. gitu sisanya Mhm, nanti mungkin ada akhir-akhir sesi ya setengah mhm, 3 ke atas jadi kayak mhm, gitu sih. mhm. Berarti Bang Boston ini kalau misalnya lagi scalping cuma setengah jam ya dalam market 9:39 Iya, sampai 9:30. Setelah itu iya. istirahat, aktivitas, nanti mungkin sebelum market tutup beli lagi gitu. Atau biasanya beli sore, jual pagi biasa gitu nggak sih? Iya, beli sore jual pagi itu selalu seperti itu. Karena Mhm, aku sering kayak gitu ya. Sama pagi-pagi. Pagi-pagi itu biasanya jualan, ya kayak yang sore dibeli paginya jualan, atau juga bisa kita HK pagi-pagi. Itu bisa dua itu aja sih kalau scalping. Aku jarang mhm, banget scalping di jam 10 sampai 10 11 setengah 12 jarang. Setengah 2 sampai jam 2:15 juga nggak pernah jarang banget. Itu paling cuma ngeliat-liat market aja, mana nih yang menarik. Jadi memang dalam market itu kita dikatakan full time trader itu mhm, lebih banyak tuh ngelihatin aja, ngelihatin, nganalisa, liatin pola bid overnya. Oke ini menarik, entry paling cuma 1-2 menit udah. Kalau dia udah mhm, capai target dalam beberapa menit langsung jual atau mungkin besoknya. Jadi mhm, kayak gitu aja sebenarnya. Bukan yang kita scalping seharian itu ngabisin sampai 8. Aku bukan yang kayak gitu, tapi ada aja sih yang kayak gitu. Ada banyak banget cuman aku punya prinsip 3 keputusan tepat aja tapi dalam semuanya dan itu entry-nya mhm, gede-gede bukan yang maksudnya besar gitu sekali entry jadi berasa mhm, banget 1-2%-nya tuh berasa mhm. ya Oke. kayak gitu. Nah, kalau misalnya ketika Bang Boston nih scalping, berarti rata-rata HK dong ya? Kalau pagi-pagi pasti HK kayak gitu tapi Mhm, kalau misalkan di sore hari biasanya nunggu. Jadi mhm, patokan yang paling pertama adalah untuk entry ya itu adalah VWAP mhm, atau average ya itu kalau di OLT teman masih ada di RTI mhm, juga ada itu patokanku satu-satunya sih kalau dia average-nya nggak terlalu jauh terus cara makannya gede-gede ya mungkin itu aku akan entry jadi mhm, sekarang ini karena kode broker nggak ada ya di saat jam real time kita cuma bisa ngelihat cara transaksinya aja kalau cara makan yang besar-besar itu pasti big player bandar ya tapi kalau dia mhm, makannya gede habis itu dibuang lagi sama yang lebih gede berarti itu ada satu big player yang nggak dikasih izin kita mhm, jangan masuk dulu berarti. Tapi kalau dia makannya besar, terus dia itu direspon, berarti itu tadi yang masuk si big player. Kita bisa ambil posisi. Karena kita nggak tahu kan siapa yang masuk, tapi kita bisa tahu dari cara makannya aja. Kalau mhm, makan kecil-kecil, 2 lot, 8 lot, 10 lot, pasti retail. Tapi kalau makan yang besar-besar, itu pasti bandar. Itu yang lebih banyak kita amati saat market. Oke, ini barusan dimakan sama bandar, direspon, average nggak terlalu jauh, mungkin kita entry. mhm. Kayak gitu. Oke. Nah, ini ada yang bertanya. Tolong beritahu gitu ya, cara atau petunjuk gimana cara mengetahui open sama dengan low di awal market buka. Oke, jadi kalau open sama dengan low itu kan dia ketika opening dia nggak nyentuh merah ya. Jadi teman-teman kalau tahu di saham itu merah ya, oh kuning sama hijau kan. Kalau merah kan berarti turun. Misalkan Hmm, opennya di 1000, dia sempat nyentuh 995, habis itu dia naik, habis itu turun lagi ke bawah 995 itu nggak open sama dengan low. Tapi kalau dia
Yang kita cari itu yang open, langsung dia naik ke atas, langsung hijau, nggak nyentuh merah sama sekali. Itu biasanya yang paling aku sukai. Tadi itu kita coba trading ya, pagi-pagi itu ada saham, ini bukan pomom ya, saham contoh aja, saham IPPE ya, itu open sama Iya. low ke atas ya, langsung gap up, terbang sampai belasan persen, tapi aku nggak sampai belasan persen ambilnya, jadi cuma 10 sampai 15, 10 sampai 12%. Jadi itu sebelumnya udah di reset. Wah ini oke, besok pagi tinggal HK aja. Sama satu lagi tadi ada Becap ya, udah di reset juga sebelumnya, bener-bener langsung paginya open sama low. Jadi kayak yang kita cari open sama low yang bener-bener langsung ke atas ya, nggak nyentuh merah sama sekali kayak gitu. Hmm. Oke. Nah, ya. Ini ada yang bertanya lagi nih buat Bang Boston. Ini banyak banget yang bertanya, fansnya Bang Boston banyak banget. Ini saya naikin satu dulu nih. Om Boston, time frame swingnya berapa berapa ya? Ini yang nanya Oke, nih. kalau kalau nge-swing aku paling lama 2 minggu ya, tapi aku nggak suka sih lebih dari 2 minggu. Jadi gini, jadi ada dua tipikal orang itu nge-swing ya. Ada yang memang dia itu masuk duluan ketika sideways, jadi sideways hunter ya. Nah itu bagus juga. Yang kedua adalah dia masuknya pas break volume MA20 ya, break sama MA10 juga. Jadi aku suka yang itu. Jadi confirm dulu, baru kita masuk. Nah kita abis itu biasanya ngikutin tren aja, kayak gitu. Nah kalau tipikal pertama yang sideways ini, dia mungkin kita nggak tahu sampai berapa lama bandarnya nggak akumulasi ya, mungkin bisa berbulan-bulan. Tapi rewardnya adalah cuannya lebar banget, karena kita ambil dari bawah. Tapi kalau misalkan kita, kalau aku sendiri aku kurang cocok ya sama yang ini. Kenapa? Karena aku kurang nyaman aja. Jadi sebenarnya tinggal ini aja, tinggal kita aja yang cocok-cocokan. Aku lebih suka yang di break high volume pada hari itu, close-nya mungkin di high. Misalkan hari ini dia bergerak dari 300 ke 400 ya. 400-nya itu udah paling tingginya. Dia close di sana, itu aku entry. Berarti confirm ya, ada sesuatu yang menarik di situ karena dia break volume. Gitu. Jadi kita masuknya udah agak tinggi nih. Tapi itu kita keuntungannya kita nggak nunggu lama gitu. Tapi kalau yang sideways itu mungkin lama nunggunya ya. Kita nggak tahu sampai kapan dia angkat, tapi cuannya bisa lebar. Jadi sebenarnya ini adalah dua hal yang termasuk cocok-cocokan aja. Kayak gitu. Aku maksimal 2 minggu aja. Karena nge-swing itu gini, masuknya ketika dia break, pasti kan abis itu uptrend. Nah, uptrend itu biasanya pestanya tuh nggak nyampe seminggu ya, kayak gitu. Kayak misalkan dulu ada saham-saham MNC Group yang manggung itu, dia contohnya kayak IATA, Becap, sama IPTV itu manggungnya nggak lebih dari 2 minggu. Jadi mungkin seminggu 4 hari atau 3 hari kita udah cek keluar gitu. Waktunya lebih singkat, tapi kita dapat profitnya itu juga secara ini cepat gitu, kayak gitu. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih. Kalau main di akhir sesi gitu suka HK langsung atau pasang di beberapa bit plus HK? Oke, itu tergantung average ya. Jadi paling penting itu sekarang cuma dua aja ya. Karena broker nggak ada ya. Jadi VWAP, teman tahu VWAP ya. Itu sama average ya. Itu ada kok di OLT kita ada, di RTI juga ada. Itu patokan. Itu adalah titik di mana banyak sekali ditransaksikan. Dan biasanya average-nya si big player itu di situ. Itu nggak jauh dari situ. Aku udah riset sebulan ini ya, selama kode broker tutup, itu memang selalu kayak gitu kok. Jadi misalkan hari ini VWAP-nya, let's say misalkan harga saham 69, VWAP-nya mungkin 68. Itu kalau teman-teman cek di akhir sesi Broksumnya itu dia 68 kok, sama. Jadi aku mengambil kesimpulan bahwa VWAP itu adalah si average-nya bandar. Nah, kalau misalkan kita mau entry, kita melihat satu saham menarik gitu, dia VWAP atau average-nya masih jauh banget ya dari harga sekarang. Jadi misalkan harga rata-rata bandar 66 nih, harga saham sekarang itu 70 atau misalkan 80 kan jauh ya. Itu aku biasanya nggak HK, aku pasti tunggu aja dikasih. Kenapa? Karena kalau bandar nggak sesuai harapan dia bisa banting dan dia masih untung. Tapi kalau VWAP-nya dekat, average-nya dekat, misalkan average-nya 66, harga sekarang 67, itu pasti bandar nggak mungkin dia banting kiri. Kenapa? Karena dia dekat banget average-nya. Dia kalau banting kiri pasti rugi. Nah itu nggak apa-apa kalau HK. Nah, bahkan kalau kita HK pun kita mungkin punya average yang sama dengan bandar. Kayak gitu. Jadi itu patokannya yang pertama. Terus yang kedua adalah dari cara makannya ya. Jadi lebih banyak bid over analysis. Jadi makannya gimana, buangnya gimana. Kok selama dia setengah jam kita pantau-pantau, dia masih kuat berada di area situ.
Mhm. Dan itu kalau ada guyuran ditahan sama bandar. Nah, itu biasanya menarik. Aku selalu ambil saham-saham kayak gitu. Gitu. Oke. Nah ini di kolom komentar rame banget, jangan berantem ya di kolom komentar net TV jangan berantem di sini ya. Oke ini rame banget gitu ya. Oke saya angkat dulu satu lagi nih buat pertanyaan nih. Pertimbangannya buat CL-nya apa aja? Gitu. Oke. Oke, jadi kalau CL ini sebenarnya itu kita lebih banyak ngelihatin bid offer sih sebenarnya. Oke, jadi Mhm. kalau aku biasanya tipikal orang yang masuknya nggak banyak ya, tapi masuknya tuh dicicil. Jadi Mhm. kayak kita itu DCA, tapi time frame-nya itu 1 menit gitu. Jadi Mhm. beli di sini, turun beli lagi. Nah, uh, kita bisa tahu itu CL kalau udah guyurannya udah masif ya. Jadi kayak kemarin tuh aku coba untuk main di apa namanya di saham Net TV ya. Itu memang udah ini posisinya bukan CL tapi udah floating profit. Kayaknya nggak kuat naik gitu ya, nggak kuat naik, guyuran juga masih langsung langsung kabur cut. Itu kan sama kayak kita CL. Ketika sahamnya turun, 1 tick 2 tick, kita lihat dia masih ditahan, terus tiba-tiba ada guyuran, wah kita kabur pasti. Aku Mhm. udah apa namanya, udah nggak main average lagi kalau udah mainnya kasar begitu. Tapi kalau mainnya turunnya di bawahnya pelan-pelan, terus masih di defend sama yang punya lapak ya atau bandarnya, itu mungkin masih masih entry lagi DCA kayak gitu. Tapi kalau Mhm. udah nggak bener lagi, wah ini kok diguyur mulu ini, ya kabur kita kayak gitu. Mhm. Jadi sebenarnya mainnya itu kayak DCA, tapi time frame-nya itu pendek. Kalau DCA yang di saham itu kan kita nabungnya kan time frame per bulan. Misalnya kita beli tanggal Mhm. 1 nih, ya kan, satu slot. Tanggal 1 bulan depan 1 slot. Ini kita belinya tuh time frame 1 menit. Beli lagi masuk. Oh, belum ada apa belum ada guyuran, belum ada yang HK, ya masuk lagi, masuk lagi. Nah, tiba-tiba ada yang ngangkat kan. Nah, itu baru senang tuh kita. Tapi kalau tiba-tiba ada yang guyur, masih di defend, oh kita beli lagi di bawah. Tapi kalau udah diguyur lagi, udah ambrul, wah kita kabur. Nah, Mhm. kayak gitu sih kalau aku. Yang aku lakuin seperti itu. Metodenya ya. Tapi orang lain nggak gitu juga ada. Cuman itu metode kayak gitu. Mhm. Oke. Nah, tapi kalau untuk batas sel-nya ada toleransinya nggak? Berapa persen mungkin atau mungkin lebih kepada nilainya dari total jumlah dana yang di scalpingin gitu. Ya, itu tergantung dari size ya. Iya. Jadi kan aku tuh sebenarnya belajar kita itu gini, size itu sebenarnya penentu ya mental kita di berapa. Jadi kalau Mhm. misalkan kita masuk ke saham, saham gorengan gitu, oh kita lihat bid overnya ketersediaan cuma 1.000 lot, ya kita masuknya mungkin sepertiganya maksimal 300 Mhm. lot. Karena biar kita keluar tuh gampang. Kalau kita masuknya udah lebih dari 1.000 lot, itu kan kalau mau keluar butuh 2 tick sendiri kan, butuh 2 lantai buat keluar. Nah itu teman-teman harus Mhm. perhatiin. Kalau misalkan main di saham-saham tebel gitu bidnya ya, kayak misalkan saham Friend, Bukalapak itu tebel-tebel juga, saham yang tebel-tebel tuh bid overnya, kayak misalkan ada 50.000 lot lebih gitu. Teman-teman mungkin masuknya maksimal itu sepertiganya ya 17.000 lot. Kalau misalkan teman-teman masuknya 10.000 lot, ya nggak masalah. 1 tick langsung apa turun, teman-teman bisa average lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman udah average terus di bawah ya main DCA tapi udah gede banget size-nya sampai 50.000, aku pernah kayak gitu sampai 50.000 lot. Nah ini kalau mau buang 1 tick kan habis gitu, 1 lantai Mhm. habis. Nah itu kalau udah kayak gitu udah nggak kuat lagi teman-teman, 1 tick udah CL. Tapi Mhm. kalau misalkan size-nya masih kecil masih nyicil nggak ada masalah sih, bisa tahan Mhm. dulu, Oke, tergantung gitu tuh. size-nya ya. Ya, tergantung size-nya juga ya melihat Ya, jangan sampai size-nya 5M bilang 10% atau 5% gede ya kalau juga. kalau udah 5 m sekali buang habis, 1 tick biasanya CL-nya. Oke. Karena kalau Oke. kalau dibiarin itu bisa gede banget. Mm. Benar, benar, benar. Tergantung size-nya juga ya berapa yang kita Iya, puterin gitu. Nah ini mana ya tadi? Ini ada yang menarik nih. Oke ini. Ini soal arah hunter nih. oke. Saham nih kalau arah nggak kan nggak semuanya tuh katanya naik nih gimana cara milihnya? Oke, jadi arah hunter ini aku nggak ngerti ya. Sekarang kayaknya udah banyak yang ngerti main arah hunter, dan bandar-bandar juga sekarang itu udah nggak ngasih izin lagi. Beda sama dulu ya. Dulu Mhm. atau awal-awal itu asik banget main arah hunter, itu kayak
pasti aja berhasil terus. Oh, besoknya open gap up. Tapi sekarang itu rata-rata dikerjain terus dibikin dihancurin habis itu, tapi pas dihancurin itu dia closingnya bagus, besoknya terbang lagi. Hmm. Itu ada yang kayak gitu. Dan itu banyak ya. Rata-rata tuh saham-saham yang apa namanya, saham-saham yang memang proyekan kayak gitu. Jadi Hmm. sekarang ini saranku main arah hunter tuh nggak apa-apa, asalkan teman-teman itu memang benar disiplin gitu. Jadi kalau misalkan dia udah arah, kita udah masuk terus dia arah bid super tebal, dia nggak kuat ya kita banting aja. Nah, maksimal tuh nyoba tuh 3 kali kalau aku ya. Tapi kalau udah lebih dari 3 kali itu udah nggak benar tuh. Misalkan dia Hmm. dibanting lagi kan, dia lepas lagi arahnya turun, ya kan, kita masuk lagi yang kedua, dibanting lagi, kita CL lagi, misalkan di harga yang sama, jadi kita cuma rugi fee. Sampai 3 kali kayak gitu. Itu yang ketiganya udah tinggalin aja. Itu udah nggak benar Hmm. itu, kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan dia 2 kali arah dikunci, ya udah bagus. Jadi sebenarnya Hmm. setiap arah itu bagus, cuman size-nya aja. Kadang ada tuh arah yang memang bidnya tuh tipis-tipis. Kita biasanya main arah misalkan 100 juta gitu. Ini tipis banget nih bidnya. Kalau kalau kita mau HK dengan size yang 100 juta tadi itu bisa 2 lantai ya. Teman-teman jangan masuk Hmm. 100 juta gitu. Tapi size-nya dikecilin. Nah, itu lebih aman kayak gitu dibanding teman-teman maksain gitu. Hmm. Mentang-mentang mentalnya itu 100 juta setiap arah, kalau bidnya nggak cukup ya jangan gitu. Karena menurutku lebih penting itu kita bisa keluarnya dibanding kita profitnya. Karena kalau Hmm. kita Benar. nggak keluar itu CL-nya bisa lebar banget. Karena itu berebut kan pasti kayak gitu. Sedangkan kita udah 2 lantai sendiri, belum orang lain kayak gitu. Hmm. Nah, kalau volume jadi indikator juga buat Bang Bosan nggak buat masuk ke sebuah saham gitu? Berapa volumenya serame apa gitu baru masuk gitu? Biasanya kalau volume-volume rame itu dia saham-saham yang udah uptrend ya. Dalam Hmm. artian dia itu pertamanya sideways ya. Mungkin dalam 1 minggu 2 minggu sideways, tiba-tiba pada hari ini dia uptrend. Itu biasanya pasti volumenya tinggi. Biasanya kayak gitu. Hampir 95% kayak gitu. Jadi saham-saham yang uptrend pasti dia break MA5 atau MA10-nya ya. Nah, kalau Hmm. misalkan kita trading itu memang enaknya di saham-saham yang seperti itu, dia habis break, besoknya confirm lagi, tetap ada di atas dari MA5, MA10-nya, nah itu baru enak. Hmm. Banyak kok saham-saham itu. Contohnya aja ya, itu ada kemarin kita main di PPE, saham MNC, rata-rata kayak gitu juga, naik terus. Lebih suka Hmm. yang kayak gitu. Jadi yang memang dia itu dari sideways, break langsung, MA10-nya, MA5-nya, baru dia uptrend. Gitu. Hmm. Aku lebih suka yang main saham kayak gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya di saat kondisi marketnya, kan tadi sempat di awal-awal kita sempat singgung ya, Bang Boston ya, kalau marketnya di bulan apa, juga beda nih strateginya. Nah, kalau misalnya di bulan Februari ini, kan bulan depan udah bulan Maret nih. Nah, apa sih yang biasa menjadi pertimbangan strateginya buat cari cuan gitu? Misalnya kayak di bulan Februari ini. Pertama sebenarnya yang paling penting adalah net buy ya, net buy dari asing gitu. Hmm. Sebenarnya kalau asing buy terus itu ISG itu sebenarnya aman-aman aja gitu. Intinya itu. Jadi sentimen mau ada apapun gitu, mau perang, mau ada apa, lah asingnya aja beli gitu, nggak ada masalah. Gitu. Berarti marketnya bagus. Apalagi kalau belinya masif. Ini aku lihat 1 bulan ini udah 1 triliun, bahkan udah 3 triliun lebih. Itu bagus ya. Meskipun kita lihat gitu banyak isu-isu beredar negatif, tapi tetap isu-isu itu kita harus pantau. Kenapa? Karena itu akan menghasilkan suatu volatilitas pasti. Meskipun Hmm. asing mau ngebeli banyak pun, kalau ada isu jelek aja pasti ya market turun. Nah, ketika market turun itu kan kalau asingnya beli berarti dia nggak markdown. Nah, masalahnya kita sama asing kan beda. Asing itu modalnya banyak banget gitu, nggak habis-habis gitu, unlimited. Mereka kalau dibawa turun pun santai. Kita tapi kalau misalkan pede gitu sama net buy asing, kita udah all in gitu, mentang-mentang mereka belinya banyak, tiba di markdown kita pasti gemeteran gitu. Karena apa? Karena kita udah habis nafas. Sementara asing kan santai aja gitu, mereka duitnya banyak, Hmm. barang banyak, dibawa turun aja, ditambah serok lagi gitu. Jadi itu Hmm. di awal-awal coba lihat aja, kalau aku sih 3 hari pertama di bulan itu ketahuan kok, itu market enak apa enggak. Di bulan Hmm. Januari kemarin tuh sebenarnya asing beli juga, cuman nggak enak banget marketnya, beneran nggak enak banget, banyak false ya, false signal juga, dan
biasanya tuh kayak gini ya. Kalau market di bulan Januari itu nggak enak, pasti di bulan depan enak. Aku selalu kayak gitu ngelihatnya. Misalkan nih bulan Februari enak nih, benar enak, kita bisa cuan banyak. Nah, bulan Mhm. Maret tuh kemungkinan besar itu makinnya nggak enak. Kemungkinan besar ya, cuman belum tentu juga. Tapi aku selalu memperhatikan seperti itu. Kenapa? Karena biasanya asing itu mainnya abis net buy pasti net sell Mhm. kayak gitu. Tapi teman-teman coba lihat di 3 hari pertama di awal bulan itu kelihatan kok. Mhm. Tapi kalau misalnya marketnya lagi nggak enak, berarti membatasi buat scalping atau day trade-nya gitu. Oh iya pasti. Kadang sebenarnya kan enak nggak enak tuh tergantung dari kita itu ngelihat saham-saham ya. Kayak misalkan baru naik dua tik udah turun lagi. Kita mau Mhm. masuk berat banget naik malah turun terus. Itu kan nggak enak ya. Ya nggak enak tuh kan definisinya seperti itu. Nah itu kelihatan kok pas awal-awal scalping. Kita entry Mhm. gitu kan. Jadi kan kalau harga itu naik, ketika ada inflow kita hajar kanan, ada orang lagi lain yang hajar kanan juga. Jadi ada inflow lagi, ada inflow lagi. Itu kan makin enak. Tapi Mhm. kalau kita entry inflow, kita hajar semua nih bitnya, orangnya malah buang dua, wah gak enak tuh. Ya. Kita masuk lagi saham lain, buang lagi dua, wah gak enak juga. Jadi itu yang disebut gak enak. Nah itu kelihatan di awal-awal kok. Mhm. Biasanya dalam satu Oke. bulan itu akan merepresentasikan seperti itu. Mhm. Jadi Tapi teman-teman lihat di awal. Hmm. ya. Tapi kalau Bang Boston sekali masuk nggak langsung all in gitu ya. Berarti dipecah-pecah, tunggu. Tergantung bid offernya sih. Aku pertama itu Mhm. dulu. Jadi sebenarnya menurutku ya, kita itu kalau misalkan trading itu jangan ngurangin size sebenarnya. Maksudnya gini, misalkan kita sering trading di 100 juta gitu. Ya paling enggak kalau misalkan size kita 100 juta itu nggak cukup buat trading satu saham ini, ya Mhm. itu nggak usah trading. Jadi dibanding kita ngambil kecil aja 10 juta. Kenapa? Karena itu nanti pasti ngerusak mental. Jadi kalau misalkan mental kita udah di 100 juta, gua tuh biasanya main di 100 juta. Gua ketemu satu saham gitu ya. Terus bidnya tipis-tipis. Ini kalau masuk 100 juta nggak cukup. Jadi kita kurangin tuh size-nya. Nah, aku Mhm. nggak milih kayak gitu. Jadi lebih bagus ditinggalin aja. Kenapa? Karena itu bisa merusak mental. Nanti kita nyaman dengan 10 juta. Nyobain 100 juta lagi nanti nggak bisa. Kok beda rasanya gitu. Jadi kalau ada saham yang nggak bagus bidnya untuk masuk gede, itu mendingan nggak usah. R Hunter pun kayak gitu biasanya. Kalau terlalu tipis, nggak usah deh. Ngapain masuk kecil Mhm. gitu. Takutnya bukan masalah cuannya kecil sih kalau aku ya. Tapi ke mentalnya. Takutnya mentalnya nanti, oh aku malah nyaman yang bid kecil ya daripada bid gede. Nanti pas Mhm. main gede lagi udah nggak bisa gitu. Ya. Kalau misalkan market jelek pun, kan orang-orang bilang kalau market jelek mainnya kecil aja. Aku juga nggak Ya. setuju. Kenapa? Karena mendingan nggak usah dimainin daripada kamu main kecil, nanti kamu nyaman di situ, mentalmu jadi kecil juga, turun. Mhm. Mendingan aku, Oke. wah nggak enak marketing, nggak usah trading aja, nonton YouTube aja gitu. Aku lebih milih gitu. Ya, berarti sekali psikologi tradingnya terbentuk di 100 juta ya 100 juta gitu. Kalau udah Iya, level kalau bisa jangan up turun, ya ke dua terus. ratus juta ya 200 juta terus gitu. Jadi Iya, konsisten gitu ya. Jadi betul. psikologisnya tuh ya bagus gitu, terjaga terus di level yang udah dicapai gitu ya. Jangan Iya, sampai turun ke level bawah lagi. Oke, kita iya. tanya. Ini ada pertanyaan banyak banget yang masuk. Fans Bang Boston, saya akuin banyak banget. Oke, ini dia. Lihat broksumnya berapa hari ke belakang. Boleh contoh nggak untuk akumulasi bandar gitu? Atau cuma satu hari lihat broksumnya Ya di hari satu itu hari aja. aja. Hmm. Kalau jadi ada banyak pertimbangan. Sebenarnya tuh gini, kalau itu kan ada dua ya, scalping sama swing. Kalau swing itu kan kita orientasinya kita tuh mainnya panjang, ngikutin tren. Jadi kita Hmm. cenderung untuk mengabaikan pergerakan harian. Kita maunya tren candle satu harian. Selagi dia Hmm. uptrend, dia masih bergerak di atas MA5, MA10, nggak ada masalah. Itu di hold aja. Nah, kalau misalkan scalping itu memang kita mainnya cepet aja. Time frame itu 1 menit atau 3 menit ya, bisa teman-teman 3 menit. Nah, kalau misalkan Hmm. ngeliat brosurnya, karena dia itu setelah market tutup, itu biasanya hari itu aja. Oh, hari ini Hmm. ada pembelian misalkan broker broker A gitu. Belinya banyak banget. Offernya nggak terlalu jauh. Ini kalau dia jual besok di harga open, dia rugi. Sehingga kita punya confidence, kita mengikuti orang satu ini. Kenapa? Karena
kita punya posisi yang sama kan. Kan prinsipnya adalah kita kalau mau untung di saham kita belinya di bawah jual di atas. Nah kita bisa ngikutin big money kan, big money pasti sama juga beli di bawah jual di atas. Ya udah kita punya posisi yang sama. Jadi pada hari itu aja. Dan time frame pun juga pada hari itu udah. Jadi udah selesai, datang bawa uang cash beli satu saham, hari itu selesai juga. Scalping itu biasanya kayak gitu kok. Oke, nah ini ada yang bertanya. Nah, ketika ada saham yang lagi manggung atau naik nih, bagaimana menentukan saham itu bisa swing atau cukup scalping aja? Itu bisa dua-duanya ya, bisa di swing, bisa di scalping. Tapi aku lebih suka itu sahamnya di swing. Sorry, di scalping. Sorry, di scalping ya. Mungkin diinapin maksimal 1 hari aja. Karena kalau kita lihat zaman sekarang, itu mungkin ada aja saham yang terus naik. Kayak misalkan dari 100 ke 500 itu mungkin aja. Tapi biasanya saham yang udah manggung itu cepat kok naiknya. Kayak dari harga 100 ke 500 itu mungkin nggak sampai sebulan. Bahkan nggak sampai 2 minggu. Biasanya kayak gitu. Dia naik-naik terus, koreksi dikit aja naik lagi, terus ngegas. Gitu. Jadi selalu aku time frame itu maksimal 2 minggu. Kenapa? Karena 2 minggu itu adalah waktu yang selalu saham-saham itu manggung. Jadi dia naik terus itu jarang yang lebih dari 2 minggu. Kalaupun lebih dari 2 minggu pasti ada koreksi dulu mungkin seminggu, habis itu ngegas lagi. Ya kalau udah kayak gitu nggak usah. Kalau dia koreksi kita nggak usah pikirin, lepas aja. Kalau manggung lagi ya kita kejar lagi. Makanya aku selalu bilang swing itu paling enak buat sekarang. Kalau mau duitnya kerja terus ya itu pokoknya 2 minggu. Tapi aku biasanya seminggu sih. Gitu. Kayak Oke, nah misalkan ini ada contoh misalkan saham kemarin ada saham MNC Group ya saham Delta gitu. Itu cepet loh, dari 75 ke 190 tuh nggak sampai 2 minggu kok, nggak sampai seminggu lebih dikit lah. Jadi kayak itu kan udah bagger dalam seminggu, kan itu enak banget. Saham yang lain juga IPTV tuh naik 50% itu nggak sampai 2 minggu juga. Jadi kita tuh ngambilnya pas dia udah break, udah ada volume gede, kebetulan ada news juga bagus, itu kita entry situ. Bisa di scalpingin, boleh di ODT, di swing juga oke. Tapi biasanya aku maksimal kalau itu 2 hari aja. Karena cuannya udah Tapi cukup. ada nggak sih saham yang buat swing, yang lagi swing nih ternyata menarik juga buat di scalping, jadi dibedain sekuritasnya, jadi dua-dua ditransaksiin. Iya, benar, ada. Jadi itu sering ya kayak gitu ya. Jadi memang ini kita jujur-jujuran aja ya. Jadi to be honest itu memang kadang tuh aku dapat bisikan-bisikan gitu dari insider. Oh ini mau kesini, ini mau kesini. Kita penasaran juga gitu. Udah deh beli aja di akun swing itu berapa, budgetin, ditinggal aja gitu. Nah tapi kalau aku lihat secara volumenya kayaknya malah itu di scalping. Itu kita scalpingin aja gitu. Sekarang seperti itu. Tapi biasanya yang begitu itu karena memang ada bisikan. Maksudnya bisikan dalam artian itu insider ya. Sekarang kan banyak yang kayak gitu ya. Dan kadang Jadi itu buat aku lebih juga memastikan ya Bang ya? Iya. Jadi dapat info, cek dulu semuanya kan. Wah, kayaknya menarik juga nih. Ya udah karena penasaran jadi beli di swing gitu. Kayak gitu sih biasanya. Karena di scalpingin juga kalau dia lagi rame gitu. Tapi nggak pernah ya Bang Boston, misalnya dari scalping ternyata atau ya dari day trade gitu dipindahin jadi swing gitu atau dilanjutin jadi swing, nggak pernah gitu? Pernah. Itu tadi. Jadi memang aku tuh sering banget dapat info-info gitu. Jadi pas kita lagi LDT, wah ada dapat info ternyata mau dibawa ke sini gitu. Ya udah swingin aja gitu. Jadi aku TP itu beli lagi di akun swing. Biasanya kayak gitu. Biasanya ya. Tapi kalau misalkan nggak ada gitu ya tetap sih. Jadi day trade ya day trade. Berapa maksimum holding periodnya ya kita komit. Misalkan 3 hari, ya udah 3 hari. Kalau nggak manggung ya ganti aja. Yang penting kita komit gitu udah bener kok. Oke, yang penting komitmen itu udah benar ya. Nah ini ada yang nanya nih, average bandar di atas tapi harga nggak naik-naik. Apa bandarnya nyangkut? Kita ikutan nggak? Mungkin mau dijawab. Kalau mau dijawab saya persilahkan. Bandar itu jadi
ada bandar, ada big player ya. Bandar itu adalah biasanya emiten itu sendiri. Nah, kalau big player itu adalah sama kayak kita, dia pengen cari cuan aja, nggak punya kepentingan apa-apa. Tapi kebetulan size-nya gede. Nah, biasanya kalau bandar itu, uh, kalau bandar yang powerful ya, powerful itu dalam artian dia punya saham banyak. Punya saham banyak itu punya kekuatan buat guyur. Artinya bisa nurunin harga. Kalau punya duit banyak, itu punya kekuatan buat naikin harga, karena dia bisa hajar kanan. Nah, kalau bandar yang powerful itu dia punya dua. Punya saham banyak, punya duit banyak. Jadi dia bisa goyang-goyang tuh. Kalau kanan kiri kan dia bisa punya power. Kalau misalkan bandarnya seperti itu, kayak asing ya, asing, itu dia mau dibawa ke bawah pun dia akan tetap santai. Kenapa? Karena dia nggak ada masalah sama itu. Toh dia bisa naikin lagi. Dan dia itu orientasinya panjang. Biasanya satu tahun ya. Jadi bukan kayak big player kayak kita yang memang pengennya uangnya kerja tiap hari, pengennya cuan tiap hari. Nah, kalau misalkan big player itu jarang yang nyangkut, biasanya cut loss saja. Nah, biasanya yang kayak gitu tuh bandar yang powerful, asing biasanya. Kayak gitu. Atau bisa juga sih bandar yang memang project tapi gagal aja. Budgetnya kurang lah, atau mungkin dia ganti project atau apa, itu bisa aja. Nah, karena berbagai macam banyaknya kepentingan di dalam sana ya, bahkan ada satu bandar yang memang dia emiten, dia misalkan sewa jasa nih, jasa bandar saham. Nah, pas si yang ngangkatin sahamnya ini, yang jadi jasa yang ngangkatin sahamnya, itu bandarnya sendiri bahkan guyur, jadi kayak diem-diem gitu. Itu bisa kayak gitu. Aku kemarin di Jakarta tuh diceritain yang seperti itu bisa terjadi. Jadi banyak sekali ketidakteraturan di dalam pergerakan harga saham, makanya jadi yang kita ikutin bukan bandarnya, tapi flow-nya aja. Kalau misalkan hari ini ada akumulasi 3 miliar, ya udah, besok kalau misalkan ada guyuran 3 miliar, ya kita kabur. Kenapa? Kita nggak peduli itu siapa. Bahkan bandar itu bisa aja pakai sekuritas beda-beda. Tukar-tukar barang gitu. Atau markdown segala macam. Sehingga prioritas pertama adalah kita inflow-nya dulu, baru yang kedua dia asing apa bukan, yang ketiga baru kode brokernya. Kode broker itu dalam artian karakteristik ya. YP itu mainnya gini, MG mainnya gini, LG gini, BK gini gitu. Nah, untuk membatasi semua ketidakteraturan itu kita pakai stop loss. Pasti. Gitu. Itu adalah buat backup aja. Itu sih. Oke, seperti itu. Kalau dengan pertanyaan ini, sistem DCA pas scalping itu seperti apa? Oke, jadi kalau misalkan scalping itu paling enak beli saham-saham yang udah teroreksi ya. Kencang, pasti kan ada koreksi dulu. Nah, biasanya dia jatuhnya itu kita bisa lihat kok dari bid offernya. Guyur makin pendek, makin kecil, entry. Langsung kasih hajar info yang gede, dia pasti direspon. Biasa kayak gitu. Itu udah pure kita main intuisi ya. Kita ngeliat langsung di sana, oh kayaknya ini udah reda guyurannya, entry gitu. Direspon kan biasanya, ya udah kita bisa ambil 1-2 tick. Ada juga yang kita itu mainnya nyicil juga. Jadi memang guyuran terus dia sideways gitu. Dijaga lama gitu, jaganya sampai setengah jam, 1 jam. Kita mungkin entry karena mungkin itu masih di defense sama bandarnya. Jadi ada berbagai macam cara. Makanya aku diajarin, kita kalau mau jadi scalper hebat, ya kita tiap hari liatin bid offer gitu. Coba kamu tiap hari liatin bid offer, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Masa kamu nggak jago? Pasti jago. Tiap hari liatin itu gimana caranya, pasti jago. Makanya untuk jadi scalper itu memang yang paling pertama adalah jam terbang, pasti. Betul. Yang kedua pengalaman ya. Kita pernah main saham ini, oh dia mainnya kasar, kita mau sambil, itu adalah pengalaman. Itu jam terbang itu kita tiap hari scalping, liatin bid offer, pasti jadi jago. Nggak mungkin nggak. Benar. Oke, ini yang nanya gimana cara dapat bisikan duduk samping Bang Boston kalau lagi trading. Duduk di sampingnya, jadi tahu bisikan apa yang lagi mau dibisikin gitu ya. Nah, ini berarti bisa dikatakan kalau kita udah jam terbangnya oke, pengalaman di marketnya juga udah panjang, bakal ketahuan gitu ya. Maksudnya dalam mengidentifikasi dalam satu pemain big player misalnya, atau satu ya big player atau bandar lah bisa dikatakan, ketika dia menggunakan kode ini beda-beda gitu ya rasanya mereka keluar masuknya. Iya.
Betul. Jadi kan kalau scalping itu rata-rata mainnya saham gorengan ya, atau second liner deh. Ya. Tapi biasanya gorengan sih. Saham gorengan tuh nggak banyak ya, dan kita tuh biasanya tahu karakteristik saham itu seperti apa. Karena kan bandarnya biasanya sama itu aja. Indeks Mister B itu kita tahu cara mainnya gimana. Indeksnya ini kita tahu gimana cara mainnya. Semakin kita banyak latihan, kita pasti bisa. Nah, tapi ada faktor lain, adalah faktor mental ya. Kadang Mhm. kita itu nggak bisa, kita pertama nggak tahu mental kita di mana, sehingga kita uh, yang ada pas scalping itu masuknya kegedean, sehingga pas cut loss, wah, malah bukan belajar, malah kena trauma gitu. Itu kan berbahaya. Nah, jadi memang kalau latihan itu kita pertama harus tahu dulu kita tuh di mana mentalnya. Dengan cara gini, pakai growth mindset kalau aku ya. Jadi kalau Mhm. misalkan teman-teman baru pertama kali di saham, itu coba aja cari Rp10.000 pertama dulu sama sebulan. Bisa nggak scalping? Masa enteng, udah bisa, naikin lagi sampai mungkin 1 juta nih. Wah, lo 1 juta, wah rasanya kok sakit banget. Berarti teman-teman kejauhan narik mentalnya. Teman-teman Mhm. turun lagi mentalnya mungkin di 500.000. Ya udah, aku kalau misalkan scalping maksimal rugi 500.000. Misalkan satu take-nya itu rugi 500.000, ya udah segitu. Jadi kombinasi ya antara misalkan teman-teman latihan scalping tiap hari liatin bid over pasti jago, itu pasti jago sih. Apalagi kalau teman-teman sehari itu bisa 8 kali, 10 kali scalping. Selama 3 tahun berturut-turut pasti jago. Nah, nanti tinggal kombinasi sama mentalnya. Mhm. Karena menurutku kebanyakan ya scalper itu dia nyaman. Kayak uh, dia tuh udah nyaman dengan mental yang misalkan dapat cuan misalnya 100.000 ya, 100.000. Jadi kayak 100.000 terus gak naik-naik. Jadi modalnya segitu aja terus. Nah, untuk naik mental itu butuh apa namanya, butuh keberanian ya menurutku. Jadi nggak semua orang tuh bisa nyaman. Mhm. Aku kalau scalping masih di modal 400 500, masih di situ sih. Mau naikin ke 1 M Mhm. dulu pernah coba, cuman wah kok nggak nyaman ya gitu. Agak aneh aja gitu. Jadi turunin lagi deh, Mhm. belum siap gitu. Meskipun punya duit 2 atau 3 M, tapi tetap di scalpingnya di 400 sampai 500. Karena aku Mhm. tahu mentalku udah di situ. Tapi Mhm. kalau mungkin Om Bekti itu udah MM-an gitu modalnya. Jadi kayak Mhm. kita tetap pertama mental dulu, baru yang kedua kita belajar caranya scalpingnya dengan cara latihan. Ya, berarti tahu ya kalau kayak Bang Boston ya 400-500 juta ya Hmm. karena tahu ritmenya akhirnya di situ terus ya Iya. kayak jadi nggak turun kalau naik juga agak deg-degan ya kalau Nah, dinaikin ke 1 M misalnya. iya. Jadi Nah, benar mental benar. Ini harus ada lebih besar daripada modal itu. benar 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 betul Nah, betul itu saya setuju. Nih, gimana cara menganalisa broker summary ala Om Boston untuk tentukan buy atau sell? oke, jadi kalau day trade, aku lebih suka cari saham-saham yang dia top top nomor satunya bayar itu satu broker aja. Nah, saya misalkan Mhm. kita kan kalau ngelihat itu kan top 3 ya. Jadi top 3 bayar siapa, top 3 seller siapa. Tapi aku lebih suka ngeliatin yang top bayarnya tuh yang nomor satunya tuh gede sendiri gitu. Itu. Teman-teman bisa Mhm. coba lihat ya sekarang saham Baut, Baut sama IPPE. Itu IPPE itu YP tegak sendiri. Baut juga itu MG sendiri. Itu yang tadi kita juga masuk. Aku suka yang seperti itu. Jadi kan kita ngikutinnya enak gitu, satu broker. Tapi kalau misalkan tiga-tiganya sama-sama kuat, itu mereka berpotensi buat tukar-tukar broker. Nah, itu kalau misalkan kita cari saham-saham yang buat day trade ya. Memang tradingnya Mhm. itu buat sore ini beli, misalkan besok pagi atau sorenya lagi udah jual. Itu lebih enak cari broker summary yang coba aja cari yang net buy di akumulasi tapi satu broker aja. Contohnya Baut deh, Mhm. Baut sama IPPE, teman-teman bisa cek aja. Baut itu kalau Mhm. nggak salah MG sendiri, IPPE itu YP sendiri, kayak gitu. Mhm. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih, kalau misalnya mau dijawab nih. Kalau scalping, kalau dananya besar, entry-nya single atau cicil-cicil nih? Oh, cicil-cicil sih. Jadi kalau aku sendiri scalping itu maksimal 2 saham ya. Jarang juga sih. Mhm. Biasanya satu sih. Jarang dua. Itu kalau misalkan dua itu kapas ada yang menarik aja. Jadi bisa satu fokus, liatin itu aja, baca bid overnya segala macam. Ya udah, entry di situ. Jadi 400 juta itu sebenarnya limit ya. Jadi Mhm. misalnya aku itu pasti lebih di atas 50. 50 dulu, di situ kalau di bawah turun lagi ya 50 lagi, ada guyuran di defend kasih lagi 50 sampai nanti kalau udah dikasih guyur terus kita udah entry-nya 400 juta ya, terus dia udah nggak kuat naik lagi, udah CL BP gitu biasanya tuh
uh, biasanya aku kalau CL itu kalau udah gede-gede gitu ya itu setengah persen, 0,3% gitu. Tapi kan setengah persennya dari 400 juta tuh banyak ya. Bukan Benar. setengah persen yang ketika kita sekali enter 50 juta, enggak. Gitu. Jadi memang 4 juta itu adalah nafas kita sebenarnya. Kita itu entry-nya 50 dulu, oh masih di maintain, tambah lagi, diguyur kan, terus ada defend, tambah lagi lebih gede. Nah, sehingga kan average-nya turun. Nah, kita nunggu tarikan sih. Kalau ada tarikan, ya udah kita jual satu tick. Tapi kan gede satu ticknya. Jadi bukan yang sekali entry 400 terus kita berharap diangkat naik, enggak gitu. Itu menurutku kayak gambling ya. Jadi kita masuk 400 juta, turunnya CL, naik ya jual. Itu kan kayak gambling. Tapi kita ada money manajemennya. Mhm. Oke, Gitu. money management itu juga yang diperlukan. Nih ada yang nanya, kalau lihat pola trade book juga nggak sih, Mas? Oke, trade book itu dan detail ya. Dan detail Nah, tuh sebenarnya cuman average sama cara makannya. Itu kan di dan detail. Itu kelihatan kok. Cara makannya kecil-kecil ya retail, berarti santai aja turun. Berarti kan retail buang. Retail buang ya. biasanya banyak tampung. Retail tuh selama banyak selalu berkebalikan. Retailnya kalau FOMO semua, pasti bandarnya guyur. Retailnya Hmm. kalau takut semua jual di bawah, pasti bandarnya tampung. Selalu kayak gitu kok. Tapi kalau bandarnya Mhm. udah buang, gede-gede 5.000, 10.000 lot, wah kabur lah kita. Karena bandarnya aja buang gitu. Itu kalau bandar buang biasanya sahamnya udah bubar dah. Kayak gitu. Mhm. Mhm. Nih, mungkin ini pertanyaan yang paling sering juga dihadapi oleh orang. Bagi para retail juga nih, soal mental ya. Biasanya kan misalnya beli di satu harga, misalnya harga 200, tiba-tiba dibawa turun ke bawah, ke entah ke 18, 190 misalnya ke bawah. Tapi ternyata diangkut naik lagi nih. Itu Oke, kalau ini ya. terjadi seperti itu gimana nih? Oke, itu sebenarnya gini ya. Dari 200 ke 190 kan. Itu pertama kan Hmm, teman-teman lihat dulu batasnya. Modal ya, nafas ya. Maksudnya udah berapa? Kalau masuknya udah 100 di 200 udah all in, ya teman-teman harusnya satu tick udah cabut sih. Kenapa? Karena pertama teman-teman nggak punya nafas. Kalau di bawah 2 tick itu gimana caranya? Cuma bisa berharap kan? Nah, itu jangan bener. sampai gitu. Aku selalu kalau pilihannya cuma berharap, mendingan aku cut loss. Kenapa? Karena itu nanti mentalnya kena. Jadi kalau udah ngerasa berharap itu bahaya, itu bisa kecanduan. Ah, gue berharap aja deh, kemarin kan gue berharap naik. Nah, besok gitu lagi. Nah, besoknya Mhm. pas lu kayak gitu, dibanding ke bawah, kita udah all in posisi, ruginya tambah gede. Jadi kalau Mhm. misalkan di awal itu, teman-teman lihat, teman-teman nafasnya panjang apa enggak? Kayak gitu. Kalau misalkan masih panjang, ya entry-nya masih pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, tapi juga titik entry teman-teman harus tahu ya, jangan yang di ujung gitu. Kalau menurut saya yang dia itu masih udah koreksi, udah naik tinggi, dia koreksi gitu. Uh, Terus yang kedua adalah lihat cara guyurannya aja. Itu aja sebenarnya. Kalau guyurannya nggak masuk akal, 50.000 hilang satu bit, wah kabur dah itu. Itu pasti bandar yang kayak gitu. Nggak mungkin retail punya segitu banyak barang kayak gitu. Jadi aku udah ngelihat seperti itu pasti cabut. Nggak peduli ruginya berapa, yang penting kita cabut dulu. Aset kita Mhm. amanin. Tapi kalau guyurannya kecil-kecil, wah retail doang sih ini. Apalagi di defend kan, ya udah kita tambah lagi gitu. Bandarnya defend kok, kita tambah lagi. Tapi kita nafasnya panjang gitu. Jangan teman-teman yang udah nafasnya pendek, udah all in, terus teman-teman dibawa turun, berharap. Ya meskipun kadang bisa aja sih dibawa ke atas lagi, cuman yang berbahaya itu mentalnya sebenarnya. Karena nanti pasti besok itu lagi, wah besok kemarin terbang kok, aku berharap hari ini pasti terbang. Lah tahu-tahu malah bawa ke bawah, kan kita nggak tahu. Nah makanya Benar. nggak mendingan kita udah all in, kita cut loss, urusan ini terbang pikir nanti aja. Ya kalau Mhm. terbang lagi kita masuk lagi gitu. Nanti kan modal kita Mhm. ada, kayak gitu. Mhm. Yang penting nafasnya panjang ya, karena kalau Iya, lagi trading bukan bermodal harapan dan wah menurut saya wah ya nggak ada gitu, semuanya pakai strategi gitu ya. Bang iya, Maksudnya kalau pakai perasaan ya nggak selesai-selesai iya tradingnya gitu jangan ya. jangan. Sebenarnya itu bahaya di Benar-benar. mentalnya sih, karena nanti kebiasaan. Pasti, wah berharap aja deh. Wah, tahu-tahu dibawa Mhm. turun kan, wah kita ruginya gede malahan. Wah itu bahaya, Mhm. jangan jangan. Kalau udah, aku tuh kalau udah ngerasa berharap-berharap, udah aku pasti cut loss aja. Karena Mhm. Apalagi kalau nggak menurutku, berani cut loss. Ada iya yang biasanya menurutku, nggak berani cut loss. menurutku yang pertama kali harus diselamatkan itu mental. Jadi, wah kok gue malah berharap gini ya, cut loss aja udah. Yang kedua adalah modal ya. Jadi sebisa mungkin modalnya kita pikirin dulu.
Baru yang ketiga tuh profit. Jadi Mhm. mental sama modal udah aman, ya kita baru pikirin profit. Kebanyakan Mhm. orang mikir profit mulu gini, modal sama mental nggak dipikirin dia. Sehingga yang terjadi saham bawa ke bawah, wah, yang ada dia kena mentalnya kan, karena dia nggak mikir mental, sama nggak mikir modal, modal habis banyak. Benar. Mhm. Tapi buat orang-orang yang ini nih banyak banget yang saya temuin ya Bang Boston ya. Orang-orang misalnya beli satu saham terus turun ke bawah, dibiarin aja gitu kayak, Wah wah itu tuh. enggak kok, wah ini besok naik gitu. Ternyata kejebak di ARB beruntun 5 hari, 6 hari. Nah itu tuh kan mentalnya rusak ya, bisa dikatakan bisa merusak mental, terus Ya, modalnya juga hilang gitu kan. Nah buat teman-teman yang suka kayak gini tuh sarannya kayak gimana di Bang Boston? ya. Ini harus Kemarin dengar aku, ya dari Bang Boston. kemarin aku cerita-cerita sama Kojon ya, MG Mhm. itu, dia bilang kalau retail yang berani cut loss itu nggak lebih dari 5%. Jadi memang 95% orang tuh seperti itu. Itu adalah hal yang wajar kalau buat pemula karena itu adalah proses pembelajaran. Mhm. Kita itu biasanya kayak gitu tuh karena masih berpikir kalau wah ini kan gue kalau misalkan gue cut loss 1 juta, ini kan gue nyarinya di dunia kerja itu, saya kita karyawan gitu ya, kita butuh kerjanya 1 bulan gitu misalkan kayak gitu. Nah kalau masih mikir-mikir kayak gitu itu udah mendingan jangan trading. Kenapa? Karena pasti mengebanding-bandingin terus. Nah kalau Mhm. misalkan kita udah mainnya uang dingin, uang nothing tulus, rasa-rasanya nggak ada sih kayak gitu. Itu Mhm. sebenarnya soal uangnya dingin apa enggak aja, karena kan pasti banyak banget orang yang berharap ya datang ke pasar saham bisa nambah income dan dia masih kerja juga. Jadi kalau ketika Mhm. dia ngelihat ada itu minus, dia masih berpikir wah gue minusnya segini ya, ini kalau gue Mhm. cari pas gue kerja ini bisa kerja sebulan atau setengah bulan. Itu kalau masih Mhm. ada kayak gitu susah sebenarnya. Nah Mhm. makanya menurutku gini, kalau kita trading itu atau scalping itu, menurutku itu modal itu harus di atas 50 juta. Mhm. Nah yang dingin ya maksudnya. Tapi kalau misalkan di bawah 50 juta, itu memang profitnya nggak kerasa, secara persentase nggak kerasa, dan kita pasti akan greedy. Wah, Mhm. profitnya sebenarnya itu profit udah 1%, udah 2%, tapi nominalnya kecil, sehingga kita, wah nanti TP tunggu udah 5%. Nah, sehingga pas dia turun, itu kita biarin aja, karena kita merasa dia bisa naik lagi. Jadi kalau Mhm. misalkan modal masih di bawah 50, itu belajar aja. Jadi Mhm. habisin aja. Teman-teman nanti tinggal aktif income-nya disisihin. Itu yang aku lakuin juga dulu kok. Jadi aku dulu trading 50 juta pernah tahun 2018, 19 itu, wah kok nggak kerasa ya. Malahan Mhm. jadi ngerasa tuh greedy. Mhm. Masuknya nggak cukup TP 1%, 2%, 3% nggak cukup. Jadi pengennya yang naik tinggi ya, malah dibawa turun lagi. Kayak gitu. Oke, Bang Bosan ini mungkin terakhir karena ini waktunya terbatas 1 jam gitu ya. Buat teman-teman yang lagi nonton live ini, pesan-pesan dari Bang Bosan buat menghadapi market di saat market nggak menentu, strategi apa yang harus diterapkan, dan gimana cara mengatur supaya cuan-cuan nggak cut loss. Oke, jadi pertama teman-teman harus sadar kalau market itu dinamis. Setiap hari nggak pernah sama, setiap hari itu bukan hari trading juga. Sometimes ada juga masa-masa di mana the best strategi itu ya wait and see aja gitu. Maka teman-teman harus punya mindset yang long term ya. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua, um, kalau menurutku jadikan trading itu bukan sebagai acuan ya, tapi sebagai sebagian income aja. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa kayak gue kayaknya di kerjaan lebih banyak dapat duit dibanding trading, ya udah jadikan trading itu sebagai sambilan, mungkin lebih banyak invest. Nah kebanyakan Mhm. orang itu maksain gitu, pengennya Mhm. jadi full trader. Nggak semudah itu. Jadi kayak mungkin teman-teman ngelihat orang-orang itu wah enak ya gitu. Iya sih, cuman pas teman-teman nyemplung itu nggak, pressure-nya tinggi gitu. Jadi kayak Mhm. ya teman-teman memang harus sediain mental, modal, sama ilmu ya. Mhm. Terus yang berikutnya adalah um, uh, kalau aku sih buat teman-teman yang mungkin masih di bawah 2 tahun apa namanya di masa modal, teman-teman belajar aja. 2 tahun itu habisin semua jatah salahnya gitu. Jadi nggak usah profit oriented ya, belajar aja Mhm. dulu. Memang kalau kita pikir-pikir kok lama bang ya 2 tahun, enggak sih, karena mungkin kayak aku sendiri ya, aku di pasar saham itu mungkin sampai mati, sampai seumur hidup
let's say 50 Mhm. tahun. Itu teman-teman ngeluarin waktu 2 tahun buat belajar, itu is a good investment. Dibanding teman-teman maksain 1 bulan, 2 bulan baru belajar, pengennya profit konsisten. Nggak kayak gitu pasar modal. Jadi yang lebih pintar itu banyak dari kita. Makanya kita harus lebih pintar lagi dengan cara kita habisin semua jatah salah kita 2 tahun itu. Itu juga yang aku Mhm. lakuin sih. Jadi makanya aku share itu ke teman-teman. Kira-kira itu aja. Ya, mental, modal, ilmu, dan yang paling penting juga market akan mendewasakan dan ngasih kita belajar gitu ya, Ya, gimana cara menghadapi market. Terima kasih Bang Boston untuk waktunya malam hari ini. siap. Semua isinya daging. Nanti live-nya ini akan saya save ya. Saya mohon izin Ya, buat save biar ya, ya. teman-teman juga bisa mendengar, menonton kembali dan punya ilmu juga menghadapi market. Sehat selalu untuk Bang Boston. Sukses juga Siap. buat Teras Bursa. Ya, buat Siap. Thank teman-teman you. juga Thank jangan you Mas lupa Gibran. Ya, follow Teras Bursa. Terima ya. kasih Bang Boston. Sampai jumpa.